Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada seluruh keluarga besar GPDIR Siadai. Mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan 79. Mari kita menggunakan firman, menggunakan 365 hari untuk mengubahkan. Kita hari ini membaca di dalam surat Filemon pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 7. Tapi saya baca dalam Filemon 1 ayat 4 sampai 7. Filemon ini hanya ada satu pasal. Kita baca mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Kita melihat Filemon ini hanya ada satu pasal, dan ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Filemon. Filemon adalah teman sekerja Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus ada di Kolose, dan Rasul Paulus ini bekerja bersama-sama dengan Filemon, dan di dalam rumah daripada Filemon yang besar itu dipakai untuk beribadah, untuk mengumpulkan orang-orang beribadah kepada Tuhan. Rasul Paulus mengenal Filemon ini dengan baik. Dia adalah sahabat daripada Rasul Paulus. Kalau kita melihat, kita menggunakan OIA, observasinya, kita melihat bahwa surat Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia berada di dalam penjara, dan ditujukan kepada Filemon, teman sekerja yang waktu itu ada di Kolose. Di sini ada Rasul Paulus, ada Filemon, juga Timotius, dan juga Onesimus, dan sebagainya. Kita melihat di dalam ayat ini, saya beri tema kasih dengan bukti. Kasih itu ada buktinya, bukan hanya dengan ucapan. Kalau kasih hanya diucapkan itu gampang, hanya dengan 5 kata kasih. Tapi ini dengan bukti. Banyak orang menganggap bahwa mengasihi itu gampang. Mengasihi itu bukan perkara yang gampang, karena tidak cukup dengan niat atau kata-kata. Kalau hanya dengan kata-kata itu gampang. Tidak cukup dengan itu. Jadi bagaimana bisa kita mengasihi dengan ketulusan yang keluar dari iman? Surat Rasul Paulus kepada Filemon mengutarakan perlunya mengasihi dengan tindakan. Paulus memuji Filemon, seorang pemimpin jemaat, karena iman dan kasihnya yang dibagikan secara nyata di antara jemaat Tuhan.
yang ada di Kolose itu terdapat di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Itu yang akan saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di antara iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada Filemon, dibagikan secara nyata di antara jemaat. Kasih daripada Filemon itu dibagikan secara nyata. Pengenalan akan Allah yang benar mengubah kehidupan seseorang. Pemahaman identitas sejati sebagai makhluk yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah membuat seseorang percaya hidup dalam iman yang bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Inilah pemahaman Rasul Paulus ketika ia menguraikan kisahnya tentang Filemon, seorang pemimpin yang melayani, yang menjadi saksi iman kepada Kristus dengan cara membagikan kasih-Nya kepada orang kudus, serta yang menghadirkan iman dari Kristus yang secara efektif itu ditulis dalam ayat 4 dan 5. Itu yang Rasul Paulus ucapkan kepada Filemon, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Filemon ini seorang yang kaya, tetapi dia begitu menaruh harap, menaruh iman yang sepenuh kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan harta kekayaan. Dia adalah seorang yang kaya, tapi yang memiliki kasih juga yang kaya, kasih daripada Kristus untuk semua saudara-saudara yang seiman. Jadi kita melihat perilaku ini tumbuh dari relasi yang sehat dengan Tuhan. Itu ditulis di dalam ayat yang ke-6. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Pengenalan akan Allah yang sejati akan mengubah cara kita memandang sesama dan mendorong kita untuk berusaha terus memperkenalkan Kristus kepada mereka. Jadi itu pengenalan Allah yang dimiliki oleh Filemon, itu mengubah cara hidup untuk memandang sesama dan mendorong untuk berusaha terus memperkenalkan Kristus kepada mereka. Tujuannya adalah supaya mereka juga mengalami perubahan kualitas hidup di dalam Allah yang sejati. Rasul Paulus memberikan bukti iman yang hadir dalam perbuatan sehari-hari melalui kesaksian kasih
yang dilakukan oleh Filemon. Kasih yang sejati adalah yang keluar dari iman yang benar, iman kepada satu-satunya Allah yang benar. Jadi di dalam hati Filemon itu ada kasih yang sejati yang keluar dari hatinya. Meskipun dia seorang kaya, tetapi dia begitu rendah hati. Rasul Paulus menulis surat untuk Filemon supaya dia mengampuni, karena dia punya seorang hamba yang bernama Onesimus. Onesimus ini pernah berbuat dosa dan melarikan diri dari Filemon dan dia kabur. Kemudian dia ketemu Rasul Paulus di penjara pada waktu itu. Dan saat itu Onesimus diinjili oleh Rasul Paulus dan dia bertobat. Tapi Rasul Paulus ingin supaya Filemon itu menerima Onesimus itu kembali. Bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi dengan benar? Kita harus memiliki hati kita. Adakah aku memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan? Masihkah kita punya persekutuan dengan Tuhan? Kita menghadirkan kasih yang memberikan sukacita, kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka akan datang kepada Kristus. Kalau kita memberikan kasih kita, perhatian kita, kasih yang tulus, kasih daripada Allah, maka orang-orang itu akan datang kepada Tuhan. Tujuannya, mari, aplikasinya Allah mengajar kita untuk kita bisa mengasihi seperti Allah sudah mengasihi, mengampuni segala dosa umat manusia. Begitu juga kita diajar untuk mengasihi, mengampuni semua dosa kesalahan orang lain terhadap kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian dan mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berikan kepada kami kasih-Mu itu kepada kami, umat-Mu yang percaya kepadamu, supaya kami dapat mengampuni orang lain, supaya kami dapat mengasihi orang lain dengan setulus hati kami, seperti Engkau sudah mengasihi kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau beri kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Engkau bawa mereka lebih hari lebih mengerti firman-Mu. Terima kasih, kami mendoakan Ibu Gembala kami terus. Tuhan, Kau pakai beliau makin hari makin heran. Setiap rahasia firman-Mu Engkau singkapkan, nyatakan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai. Terima kasih memakai multimedia yang dengan setia melayani kami, balas berkati dengan limpah-limpah. Terima kasih Engkau sudah dengar, jawab doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin.